Sobat Uma. Kali ini Sobat Uma kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Alia, salah satu seorang siswa SMK Negeri 1 Probolinggo yang sudah mengikuti Paskibraka Kota di tahun 2024. Langsung aja nih Kak Alia coba perkenalan dulu. Halo, hai, saya Himatul Alia dari pasukan Paskibraka Kota 2024, posisi pasukan 45. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Alia kalau boleh tahu ikut Paskibraka ini dari kapan ya? Saya mengikuti pasukan Paskibraka ini awalnya itu semenjak saya masuk SMK. Jadi saya itu mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka di sekolah ya Kak ya. Terus mengapa saya bisa mengikuti pasukan Paskibraka Kota ini? Karena saya mendapatkan informasi dari senior saya, yaitu kalau ada pendaftaran baru bagi pasukan Paskibraka Kota 2024 tahun kemarin. Jadi saya di sana mencoba-coba untuk mengikuti seleksi itu. Sebetulnya sih bukan coba-coba ya, hanya keinginan saya sendiri untuk mengikuti pasukan Paskibraka itu. Kalau boleh tahu proses seleksinya itu ada berapa tahap ya Kak? Jadi proses seleksinya itu ada 7 tahap, yang dimana kita yang pertama seleksi administrasi, dan yang kedua yaitu seleksi wasbang wawasan kebangsaan, dan yang ketiga yaitu tes kesehatan. Habis itu tes kesehatan PBB, habis PBB parade, dan yang keenam yaitu tes kesewataan, dan yang terakhir yaitu tes wawancara. Kalau boleh tahu di SMK Negeri 1 ini ada berapa siswa yang ikut seleksi? Jadi dari SMK Negeri 1 Kota Probolinggo ini yang mengikuti itu kurang lebihnya 30 orang lebih. Terus kalau yang kepilih hanya 10 orang saja yang lulus. Cukup beruntung ya 10 orang itu. Cukup beruntung karena di seleksi itu sangat-sangat hati-hati, karena kalaupun di seleksi itu seperti salah mendeteksi ke akun itu, jadi kita gagal kali itu pun. Oh gitu ya. Iya Kak. Nah, di SMK 1 ini kan ada 10 anak nih yang ikut. Kalau boleh tahu 10 anak ini kebagian apa saja? Soalnya waktu itu saya lihat ada teman Kak Alia yang penurunan bendera di kota. Iya, betul. Di alun-alun, maaf. Iya, betul. Jadi dari 10 siswa ini ada di pasukan 17, 8, dan 45. Dan di 45 ini banyak sekali siswa yang dari SMK 1 Kak. Lumayan banyak ya dari SMK 1. Iya, betul. Baik. Terus itu kan proses seleksi selama berapa hari Kak kalau boleh tahu? Kurang lebihnya itu 3 minggu. Pelatihannya ya Kak? Oh iya, pelatihannya itu kurang lebihnya 3 minggu. Nah, pelatihan itu kira-kira ngapain aja, dan apakah seperti anak sekolah tuh sama berangkat pagi pulang sore atau gimana tuh Kak? Sama betul sekali. Tapi kalau di sekolah kan kita pulangnya jam 3. Nah, tapi kalau untuk Paskibraka ini jam 3 baru balik lagi ke pelatihan, ke lapangan itu Kak. Jadi dari pagi kita pergi ke alun-alun untuk pelatihan, dan habis itu setelah zuhur kita istirahat, makan siang, baru kita pulang. Habis pulang jam 3 kita balik lagi ke rumah, balik lagi ke alun-alun. Habis itu jam 5 kita baru balik lagi ke rumah. Oh gitu ya, berarti ada 2 sesi ya, pagi sama sore. Iya, ada 2 sesi. Nah, sebelum proses upacara tanggal 17 Agustus itu, apakah ada proses kayak karantinanya gitu Kak? Tentunya ada, ya ada tentunya. Itu karantinanya di mana kalau boleh tahu tempatnya? Tempatnya itu ada di baratnya alun-alun Kota Probolinggo, di depannya warung bebek Ibu Leli. Kira-kira nih di proses karantina itu ngapain aja kalau boleh? Sama halnya seperti saya latihan di rumah. Dari pagi kita
pergi ke lapangan untuk latihan. Habis itu kita pulang di di siang hari setelah zuhur itu, terus kita pulang ke hotel. Habis itu jam sore kita balik lagi ke pelatihan ke lapangan. Nah, kalau ikut paskib itu apakah ada kayak perkiraan nih? Misalnya tinggi badannya nggak boleh kurang dari 160 atau gimana Kak? Proses seleksinya itu? Betul sekali Kak. Di tes itu, di tes kesehatan, minimal untuk cewek itu 160 dan maksimalnya itu 175. Jadi kalau kurang dari 160 itu sudah gagal untuk mengikuti paskibraka. Gitu ya? Iya. Ayah kan tadi kan bilang tuh ada seleksi kesehatan. Nah, seleksi kesehatan itu ngapain aja nih Kak? Di seleksi diperiksa apa aja? Jadi untuk di tes kesehatan ini kita diperiksa tinggi badan, berat badan tentunya biar ideal. Habis itu mempunyai riwayat penyakit. Nah, itu dites juga. Kalau memang punya penyakit itu tidak bisa seperti sese ataupun punya jantung lemah atau apa, itu tidak bisa Kak, karena paskibraka ini kan juga menyantumkan ke fisik ya, lebih ke fisik. Jadi kalau ada yang punya riwayat seperti itu tidak bisa mengikuti paskibraka. Berarti kesehatan itu juga nomor 1 ya? Betul, nomor 1 Kak. Kalau apa ya lagi ya? Kalau keturunan juga itu tidak bisa, kayak bisa kan kalau dari keturunan itu mempunyai penyakit itu tidak bisa Kak. Itu apakah untuk perempuan tuh ada tes kehamilan dan laki-laki ada tes merokok gitu-gitu Kak? Tentunya ada. Kalau perempuan itu dites kehamilan, terus kalau untuk cowok itu dites tato dan tidak bertindik tentunya. Oh gitu ya? Iya, betul sekali. Terus kalau boleh tahu nih Kak Alia itu kan latihan dari tanggal berapa Kak? Tanggal 1 Agustus sampai tanggal 16. Iya betul, sampai 16. Nah itu kalau boleh tahu ngapain aja Kak? Kok waktunya singkat banget nih sepertinya? Singkat banget tapi penuh dengan kenangan. Aduh gitu ya? Iya betul sekali. Kalau di sana itu saya tentunya di fisik. Habis itu PBB ini kan intinya dari paskibraka ya Kak ya, tentunya ya. Jadi di sana kita tuh di fisik, di mental, habis itu ya itu kan PBB seperti itu. Mental benar-benar dibelajar. Iya betul sekali. Momen apa yang paling berkesan yang Kakak dapatkan di paskibraka itu? Momen yang berkesan bagi saya itu momen yang dimana hal kecil aja ya bagi saya itu seperti ini Kak. Yang dulunya itu sebelum saya mengikuti paskibraka, saya sering mengulur-ulurkan waktu untuk berjanji kepada orang lain. Namun setelah saya mengikuti paskibraka, saya bisa menempatkan waktu saya untuk on time kepada orang lain, seperti itu. Waktu itu saya pernah lihat nih story Kakak tentang yang malam-malam. Nah itu tuh Kakak ini seru banget ya malam-malam gitu. Betul, itu tepatnya itu saat 3 hari terakhiran sebelum penugasan tiba Kak. Berarti pas karantina itu ya? Iya betul, itu malam 17-an seperti tasyakuran gitu. Jadi kita duduk di bawah tiang bendera melingkar seperti itu Kak ya. Jadi kita duduk melingkar, kita berdoa agar diberi kelancaran untuk penugasan di esok hari. Habis itu saya sempat berpikir Kak, seperti saya tuh flashback ke masa lalu saat pelatihan. Saya di sana berlinang air mata, mengingat waktu-waktu kebersamaan sama teman saya saat saya berangkat paskibraka, makan bersama, dihukum bersama. Itu hal yang paling saya sangat sedihkan saat di hari itu. Dan inilah saat saya menangis bersama teman-teman saya saat Cukup seru ya guys, sedih banget ini ya Allah. Tapi ini kayaknya seru banget deh malam-malam gitu ya. Iya Kak, jadi kita itu pelatih menyediakan kempengan nasi kuning gitu ya. Iya. Jadi kayak prasmanan gitu ya. Iya betul. Seru deh. Seru banget. Kesamaannya nomor 1 ya. Iya betul banget. Oh iya,
eh, kakak kan itu dari berbagai SMA, SMK gitu, apa lagi? Dari pesantren juga ya? Ada dari pondok juga ada. Apakah dari kakak Alia di situ punya kenalan atau momen-momen apa gitu yang paling berkesan sama teman-teman yang berbeda dari sini gitu? Interaksinya ya cukup saling melengkapi saja dari interaksi, terus dari segi kebersamaannya itu sangat cukup. Berarti meskipun kita berbeda sekolah, tapi kayak saudara sendiri. Iya, betul sekali, seperti teman yang sudah dekat banget, seperti itu. Banyak sekali momen di paskibraka menurut saya. Oh gitu ya Kak. Iya Kak. Apakah dari awal sampai akhir itu siswa-siswanya tetap lengkap itu aja atau ada yang berkurang karena apa gitu Kak? Kalau saya ingat di momen itu ada Kak. Apa tuh kalau boleh tahu? Teman saya sehabis pulang latihan sore, teman saya kecelakaan, 2 orang, cewek dan cowok. Dan sayang sekali untuk yang cowok ada fatal ya, agak fatalan, dan itu tidak bisa sama sekali untuk digerakkan kakinya, dan itu tulang bergeser, jadi itu tidak bisa mengikuti pas di hari-hari seperti itu. Kasian ya. Sudah lama-lama latihan, namun pas pengibaran dia tidak bisa ikut. Jadi dia itu sangat disedihkan bagi pasukan paskibraka. Gitu ya. Oh ya, itu saya pernah lihat gitu ya di sosial media saya. Itu apa nih bedanya pengibaran bendera sama penurunan bendera? Apakah siswa-siswinya itu tetap sama itu aja atau ada perubahan gitu Kak? Ada, tentunya ada Kak. Tetap sama-sama perempuan, tapi berbeda sekolah. Tapi kalau untuk yang penaikan bendera itu dari anak SMA 1 Kota Probolinggo, dan untuk penurunan bendera sore itu dari SMK 1 Kota Probolinggo. Nah, kalau boleh tahu yang ikut paskibraka itu dari sekolah-sekolah mana aja nih? Mungkin yang Kakak Alia juga tahu gitu. Tentunya banyak sekali ya Kak, dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, dan pondok pesantren pun ada, dari SMK Islam juga ada. Oh iya. Iya, dari MAN 1, MAN 2 juga ada Kak. Oh keren ya, dari berbagai. Iya, dari berbagai sekolah di Probolinggo ini. Iya. Apakah di situ ada murid-murid yang terlambat juga Kak sehingga kena hukuman gitu? Wah, kalau itu sih tidak ada Kak, karena di pasukan paskibraka ini kita diajarkan untuk tepat waktu. Jadi ya. iya betul. Jadi 30 menit sebelum jamnya kita sudah ada di tempat pelatihan. Jadi tidak ada yang terlambat, tidak ada yang dihukum, seperti itu. Keren ya. Iya tentunya. Nah, ini kan ntar lagi kan 17 Agustus nih, ntar lagi bulan depan ya. Iya, Apa nih kesan dan pesan untuk adik-adik penerus di tahun 2025 nanti? Oke, jadi kesan dan pesan dari saya itu buat adik-adik dalam paskibraka 2025, disiplin adalah kuncimu, kekompakan adalah kekuatanmu. Jaga terus semangat nasionalisme di dada, karena kalian adalah tunas bangsa yang akan menjadi pengibar bendera yang bangga. Salam Pancasila. Wah, keren. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you next time di Sahabat Uma. Terima kasih.